aku lagi banyak banget bikin master di tahun ini. Dan kayaknya nggak berhenti-berhenti ya, Dek. Kamu tuh bikin gila. Kalau aku lihat tuh mungkin sebulan satu ada ya? Iya, sebulan satu. Banyak orang yang cuman habis rilis, udah. Apalagi 3 bulan gak naik, dia merasa, bahkan aku denger ada yang males. Udah nggak mau promoin lagunya. Nah, menurutku itu sih, menurutku salah total sih. Karena lagu kan umurnya tuh bisa Puluhan tahun. iya, nggak kayak film gitu kan. Kita masuk ke tenis dikit ini. Ya. Ini pendapatnya Ade ini valid. Kenapa teman-teman? Karena Mas Ade ini musisi, gitaris, produser, songwriter, dan dia itu kerja di label sebagai A&R. Produksi dia jadi mengerti produksi secara keseluruhan dan dia mengerti manajemen juga. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Kenapa, apakah ada bedanya ekosistem YouTube dengan ekosistem Spotify dan Apple Music dan lain-lain yang serupa ya? Ada bedanya nggak? Treatment kita harus gimana tuh? Halo semuanya, saya mengambil alih podcast Sofi Navi Talks ini karena Ibu Sofi sebagai tuan rumah, sebagai hostnya sedang bertugas di luar Jawa, di luar Bali maksudnya. Sehingga saya sebagai produser yang baik, saya mengambil alih tugas host ini dan saya menyambut sahabat saya, teman saya dari dulu berpuluh-puluh tahun saya kenal dengan Ade Nurulianto, Ade Govinda. Wah, salaman dulu. Dia menunaikan janjinya. Dia menunaikan janjinya untuk hadir dan meluangkan waktu di Sofi Navi Talks. Kalau dengan beliau ini banyak rahasia yang saya simpan. Tapi kita di sini untuk membicarakan banyak hal, Mas Ade, yang berguna untuk masyarakat musik dan pendengar entertainment di sini. Yes. Apa yang terjadi dalam hidupmu di 1 tahun belakangan ini? Di 1 tahun belakangan, apa ya? Ya pasti aku thank you dulu nih buat Mas Pongki, karena aku dulu pernah bekerja as engineer di studio Mas Pongki. Bantuin. Iya. Jadi gimana pun Mas Pongki ada di sejarah musikku dan alhamdulillah hari ini kita masih berkarya dan kita hari ini bertemu di tempat ini. Kebetulan aku lagi di Bali dan apa ya? Ya harus menyempatkan ke sini. Oke, jadi apa ya Mas ya? 1 tahun ini apa? Kamu 1 tahun. 1 tahun ini dari Januari kemarin berarti ya? Oh ya, kalau dari Januari nikah lah pasti ya? Ya, setahun belakangan hidup yang berubah, menikah. Ini keberanian. Saya sejak bertahun-tahun sudah bilang sama dia, tinggal nikahnya loh Dek, kamu itu karirnya udah tinggal nikahnya. Akhirnya dia berani, ada 1 orang yang berhasil merebut hatinya. Boleh ceritain? Indi Arisa. Jadi yang pasti setahun belakangan ini hidupku berubah karena menikah. Panggilannya siapa? Indi. Sorry, Mbak Indi ya? Iya, dia juga host, presenter, ya kurang lebih sama istri Mas Pong. Dan dia dulu penyiar Ardan. Ketemunya di lagi promo, lagi My Music punya acara, hostnya dia. Oh, hostnya dia. Host musiknya. Pasti ketemunya pas kamu lagi punya pacar. Sudah pasti. Waktu kan ketemu awalnya, kenal kan. Lah iya, terus pasti akhirnya menikah dan alhamdulillah apa ya Mas ya, kehidupan banyak sekali yang direm menurutku, tapi ngerem untuk kebaikan pastinya. Terus alhamdulillah sekarang 7 bulan udah hamil. Wah, puji Tuhan, ya ampun Ade, kamu punya anak Dek. Ya Tuhan. Legend kan? Ponakanmu udah kuliah ya, anak-anakku sudah kuliah semua. Oke, gitu. Rangga ternyata udah kuliah, ya Allah. Jadi insya Allah 2 bulan lagi melahirkan. Oke, 2 bulan lagi dari syuting ini ya? Ya, betul sekali. Jadi terus yang aku lakukan, karena aku banyak baca, banyak nanya orang, ya nanti kalau udah punya anak katanya waktunya juga agak susah karena harus ngurusin. Jadi aku lagi banyak banget bikin master di setahun ini. Oh, ngejar tayang? Ngejar jumlah ya? Iya, jadi dari video klip, musik, jadi udah jadi dulu Mas mau rilisnya. Sehingga pada saat nanti lahiran udah ya ibaratnya aku udah tinggal launching. Waktumu bisa lebih banyak dari keluarga, produk sudah prepare. Itu sih yang aku lakuin di setahun belakangan ini. Ya, itu adalah saran terbaik buat
Anda yang musisi adalah menyiapkan project-project Ya. sebelum nanti nggak ada waktunya ya. Ya. Karena entah itu menikah, entah itu harus bepergian, itu semua harus disiapkan Ya. dulu. Gitu. Dan kayaknya nggak berhenti-berhenti ya, Dek. Kamu tuh bikin gila. Kalau aku lihat tuh mungkin sebulan satu ada ya? Iya, sebulan satu. lah. Sebulan satu? Ya, kurang lebih. Ada yang Pros negara lagi. ada yang collab, ada yang memang cuman bikin lagu sama produce. Ya tapi memang PR-nya ini sih Mas. Kalau menurutku ya harus jeli lihat ini proyek mau diapain ya? Kayak Ya, gitu ya, sih. ya. Contoh yang paling terakhir mau diapain tuh siapa nih? Yang siapa nih? Aku barusan rilis beberapa hari yang lalu tuh ada Maisa Juan. Ini muda sekali pasti. Iya, umur 18, menurutku sangat cantik, suaranya sangat bagus. Nah, di situ aku bikin lagu buat dia. Memang dia under my music juga, tapi awalnya tuh sebenarnya kita ngobrolnya kolaborasi. Tapi pas aku pikir kayaknya package dia ini udah kuat sekali. Jadi kayaknya memang udah aku bikin lagu sama produce aja. Lebih ke situ sih. Jadi biar dianya semakin kuat sendirian gitu loh, Mas. Kalau yang lain kayak aku kolaborasi segala macam ya memang aku juga butuh butuh exposure yang penyanyinya atau penyanyinya juga butuh exposureku. Jadi ya memang ini aja semua harus kompromi aja sih. Ada yang tadinya udah bikin master untuk nggak kolaborasi, tiba-tiba yang sana malah bilang kolaborasi aja, jadi kita master berdua, nah kayak gitu. Jadi bisa berubah juga nanti tiba-tiba. Oh, jadi oke. Kalau saya boleh menilai sedikit, Mas Adi ini adalah tipe orang yang jadi gini, dia tuh nembak, nanti yang mana bisa digedein, di expand, Ya. dikembangkan, nanti agak sedikit fokus ke situ sambil yang lain dikerjain gitu ya. Ya, Jadi gitu, jadi lagu itu nggak pernah cuman berhenti rilis sudah gitu ya. Kalau itu sih aku udah pasti nggak mungkin sih Mas ya, walaupun capek ya. Cuman ya memang menurutku zaman sekarang itu yang lagi-lagi ini menurutku ya, kalau salah juga minta maaf. Banyak orang yang cuman habis rilis udah, apalagi 3 bulan nggak naik, dia merasa, bahkan aku dengar ada yang males, udah nggak mau promoin lagunya. Nah menurutku itu sih, menurutku salah total sih, karena lagu kan umurnya tuh bisa puluhan tahun. Iya, nggak kayak film gitu Mas. Kayak film, ya. Nah kalau film ya, kalau sekarang ada OTT ya, tapi setidaknya di bioskop di 3 hari awal nggak ada yang nonton udah langsung out, ya, out dari lah. game gitu ya. Nah menurutku kalau lagu nggak kayak gitu tuh. Ya, bisa jadi setahun kemudian. Ya, Bisa jadi. kayak lagu Apa contohnya yang lagu Govinda Hal Hebat itu rilis kalau nggak salah 12 Februari 2020. Pandemi Hal Hebat ya, pandemi pas kan. Dia naik di Juli 2021, gila Setahun? banget. Setahun lebih Mas. Setahun lebih? 14 bulan. Itu aku masih ingat banget, di bulan Oktober ada orang yang DM aku, musisi juga. Gila sih, lu promosiin lagu lu hampir tiap hari dan lu nggak capek ya? Itu bulan 10. Apa penyebabnya dia perlu waktu setahun? Oh ya, nggak ada, tiba-tiba ada orang. Nah, tiba-tibanya ini apa nih? Menurutku triggernya ya? di cover satu orang, ada namanya Alfa Regina atau siapa gitu. Alfa Regina Dinda, aku masih ingat. Orang Jambi juga kebetulan. Oh, dia mengcover. Dia mengcover tapi bukan di TikTok, di Instagram. Oh. 13 juta views kalau nggak salah. Di YouTube itu? Instagramnya 13 juta. Nah, gara-gara lagu satu itu udah baru kemana-mana. Nah, jadi memang menurutku kita lakuin aja sih semuanya. Iya. Ya, kalau menurutku kalau udah kita ngelakuin semua tapi nggak naik, aku lebih ikhlas sih Mas. Iya, karena kita sudah coba, kita lewati jalurnya gitu ya. Daripada belum dilakuin. Daripada diem aja. Iya. Kayak gitu aja sih kalau formula lagu, sebenarnya gitu-gitu aja. Itu aja terus diulang-ulang di berbagai lagu. Sama dilihat juga sih Mas. Pembelajaran buat aku tuh, kalau kita ngomong 2 karyaku, baru tadi pagi aku ditelepon salah satu bos label lah. Dia mau menanyakan pendapatku. Jadi sekarang kan lagi marak cover master kan Mas? Cover master itu gimana tuh Mas? Cover master tuh jadi misalnya di cover lagu. Kemarin aku laguku sama Ernie Zakri masing-masing, itu kan masternya kan? Masing-masing ya. Sebenarnya banyak sekali orang yang minta izin ke aku untuk mengcover, tapi full YouTube, untuk DSP, semua. Ya, oke. Nah, pembelajaranku dulu di Tanpa Batas Waktu, ada laguku kolaborasiku sama Mas Fadli. Menurutku lagu itu sangat besar. Tapi dulu aku mengizinkan orang, walaupun mereka bayar ya, untuk full DSP dan YouTube. Oke. Menurutku itu salah. Oke. Karena
Oke, kita ngomong di YouTube gede banget, di DSP pun jadi sangat banyak tanpa batas waktu. Walaupun yang official kita, yang lain juga official. Oke. Tapi streamnya jadi kepecah. Streamnya jadi kepecah. Jadi angle-nya ini ya. Angle-nya number kalau aku dan originalnya. Akhirnya di masing-masing itu aku memberlakukan YouTube boleh, tapi DSP nggak boleh. Jadi kalau dicari sekarang lagu masing-masing itu cuma satu. Kecuali ada yang nakal ya, aku nggak ngecek. Tapi itu benar-benar cuma satu dan alhamdulillah sampai detik ini mungkin 178 juta streamnya. Si masing-masing? Masing-masing 176. Wah gila, ini ada di datanya di sini. Nah, 176 juta. Itu karena aku tidak mengizinkan orang di DSP, Mas. Biar fokus dulu ke satu source itu. Betul. Di DSP. Aku itu itu tapi kan pengalaman ya, jadi memang harus dilakuin dulu. Iya. Walaupun mungkin ini wisdom yang kamu dapat. Iya. Walaupun secara income-nya mungkin hampir sama dua-duanya. Toh kan semua. Iya. Tapi ini aja sih lebih ke cantiknya tuh beda. Iya. Jadi kalau memang aku bisa mengerti rasanya. Jadi kalau memang lagu itu orang suka dengan lagunya, biarlah dia mampir ke toko saya aja. Iya. Dulu ke toko saya sampai nanti ada waktunya untuk dibikin refresh. Iya. Itu pelajaran ya buat komposer yang lagi nonton, musisi yang lagi nonton, mungkin baik yang baru sedang mulai ataupun yang sudah punya nama tapi nggak tahu gimana merefresh lagunya. Salah satunya adalah membuat master ulang tapi fokus kepada satu master ini supaya orang kesana dulu. Ya, itu. Gitu. Jadi kalau yang aku lakukan di masing-masing itu karena orang di YouTube-nya dia bisa cover gede sekali. Pas orang cari di DSP ya cuman. Kita masuk ke teknis dikit ini. Ini pendapatnya Ade ini valid. Kenapa teman-teman? Karena Mas Ade ini musisi, gitaris, produser, songwriter, dan dia itu kerja di label sebagai A&R. Produksi dia jadi mengerti produksi secara keseluruhan dan dia mengerti manajemen juga. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Kenapa? Apakah ada bedanya ekosistem YouTube dengan ekosistem Spotify dan Apple Music dan lain-lain yang serupa ya? Ada bedanya nggak? Treatment kita harus gimana tuh? Pengalamanmu di label nih. Ya kalau menurutku income utama tetap masih YouTube. Income utama tetap YouTube. Setuju karena pengalinya kecil ya di Spotify atau gimana? Iya dan YouTube itu bisa kita dapat tiap bulan kan, bener-bener reportnya real lah. Menurutku kalau Spotify ya ada juga yang bisa kita, tapi kebanyakan tuh 3 per 3 bulan, per 6 bulan. Kalau YouTube menurutku lebih jelas, dan YouTube dari dulu memang menjadi platform yang untuk orang bahasanya mempromosikan apapun kan. Apapun. Bukan cuma lagu kan sebenarnya itu tuh Mas. Konten ya. Jadi lagu-lagu yang di cover di YouTube ya kalau kita metadata si komposernya benar, publisher benar, pasti itu udah akan ke claim atau ke ad share sama publisher kita. Jadi jangan takut, jangan ragu, jangan takut. Itu aja sih Mas. Tapi ya pokoknya yang nomor sekarang YouTube sama Spotify menurut. Maksudnya gini, kalau kita jadi musisi baru, label baru misalkan, terus kita punya produk, itu kita perlu concern ya sama YouTube. Maksudnya agak fokus ke YouTube gitu, karena dia income-nya lebih besar daripada platform lain atau gimana? Dua sih, YouTube sama Spotify kalau aku. Di Indonesia ini ya? Iya. Kan soalnya kalau di sini kan Deezer nggak jalan. Iya, benar. Kalau TikTok, Apple Music aja kecil ya? Iya, Apple Music. Sekarang tapi fitur-fiturnya dia baru. Sekarang dia punya artist page seperti Spotify. Iya. Baru. Terus kalau TikTok tuh menurutku memang untuk nge-trigger ke semua platform yang tadi. Nah, menurutku secara data yang Ade tahu, kayak platform di Indonesia tuh lebih banyak dipakai apa? Spotify atau Apple Music? Oh, Spotify. Berarti Spotify kita taruh nomor 1 ya. Spotify. Terus kemudian YouTube nomor 1 ya. Iya. YouTube Musik, kalau YouTube Musik oke sih, tapi masih berkembang aja sih. Tapi dia streamnya akumulatif sama YouTube. Sound recording, ya YouTube. Iya. Dijadiin satu, betul makanya sekali. gede. Iya, tepat sekali. Nah, di dunia produksi ini Mas Ade juga adalah A&R yang A&R labelnya namanya My Music ya? My Music Records. Oke, sekarang dijelasin dulu ke teman-teman yang nonton sebenarnya kalau kamu sebagai orang kantor A&R itu tugasmu apa sebenarnya? Jadi kalau di My Music itu artisnya ada Cakrakan, Mikha Tambayong, Govinda, Maisa Juan, Jenaka Mahila. Jenaka tuh anaknya Tora. Iya. Arya Wahab.
Oh iya, Mas Aryo Wahab sekarang vokalis Mas Poki, Alvin Lapian. Sekarang ada juga Titi DJ juga beberapa ada 20 projectnya. artis lebih? Enggak nyampe. Sampai Paling 20. Around 10 lah, 11 lah. 11-an. Ya jadi ya di situ tugasku memang nge-branding si artis ini, penyanyi ini mau dibawa ke arah mana, milihin lagunya, milihin musiknya kayak apa, paling gampang begitu. Kalau artis baru kan gampang digituin, kalau artis senior? Diskusi aja sih, Mas. Oh. Bisa. Mereka mau dengerin adik untuk ngomong gitu? Ya paling setengah-setengah misalnya, oh gue pengen gini, tapi nanti aku bilang, tapi ini harus begini ya, dicari jalan tengahnya aja sih. Oh. Kayak gitu sih, Mas. Terus sampai ke video klip. Oh, sampai ke video klip juga? Sampai ke cover art digitalnya. Ikut menentukan maksudnya? Iya. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Digitalnya ikut menentukan maksudnya? Iya. Sampai dari konsep sampai barang ada gitu ya? Milih foto juga. Milih foto? Karena aku juga fotografer sih, kadang aku yang motoin malah. Iya. Oh ya? Iya. Itu labelmu ngirit Pak Wil. Ya gitulah Mas pokoknya. Intinya yang produksi audio dan visual sebenarnya Mas. Oh, oke. Sebelum rilis. Sebelum rilis. Kalau udah rilis itu udah kerjaannya si marketing, promo, manajemen gitu sih. Jadi gampangnya mungkin si ENR ini, artis and repertoire ini memastikan bahwa produk yang dirilis itu sudah mendekati sempurna lah. Ya kan? Nggak mungkin kalau produk setengah matang dirilis tuh bisa dibunuh dia di tempat ya. Jadi betul. Jadi kayak aku paling bawel masalah mixing sih. Itu menurutku ya memang harus ANR sih yang dengerin ya. Kalau menurutku ya, yang mengerti dua ya, antara teknis dan kenikmatan musiknya ya. Jadi kalau dilihat, mungkin aku juga nggak pernah bahas produk yang akan ku bahas ini. Kalau produk-produkku atau lagu-laguku, aku bisa memastikan pasti semua kata per katanya terdengar jelas. Kata per katanya. Ya. Aku sangat concern itu. Sangat concern sama itu. Apalagi tuh selain kata artikulasi maksudnya? Artikulasi, terus apa? Signaturmu apa kalau di produk? Ya vokalnya pasti agak di depan. Vokal depan. Terus ya itu, jadi aku menghindari sekali orang, dia ngomong apa sih? Aku paling nggak bisa tuh Mas kayak gitu. Jadi memang aku akan bawel. Kadang aku pernah retake cuman kayak 3 kata karena memang padahal udah jadi Pak, karena nggak ada backup juga gitu loh. Backupnya ternyata juga kurang. Itu sih artikulasi. Itu engineer-ku udah hafal banget. Kalau sound drum itu gimana? Sound atau sound? Ya kalau sound gitar kalau untuk produk-produkku pasti secukupnya aja sih Mas. Oh, padahal kamu gitaris? Iya, tapi aku baru kemarin aku bahas ini di lagu Maisa Juan itu hampir tidak ada elektrik gitar. Oh ya? Padahal lagunya ada drum ya, bukan kayak lagu akustik gitu ya. Jadi bener-bener ternyata nggak butuh elektrik. Oh gitu? Iya. Agak ini ya. Nggak gini, kalau aku misalnya menonton, melihat Mas Tohpati misalnya, unsur gitarnya biasanya selalu ekstra ya, karena memang beliau bidangnya gitu. Produksian Mas Ian Antono kalau kita kita pasti gitarnya nih, padahal Ade itu gitaris gitu. Iya, tapi aku akhirnya berpikir yang jadi yang mendengarkan aja sih Mas. Kadang kalau terlalu banyak, apalagi ya nggak munafik, suka banget crunch gitu. Tapi kayak kadang kalau di lagu-lagu yang soft gitu kayak agak mengganggu gitu Mas.
Menurutku ya. Iya. Jadi harus. Berarti jangan-jangan kamu main gitar tuh udah jadi hiburan sekarang. Ya main tapi kan punya idealis pasti kan. Cuman kadang emang susah sih Mas dimasukin di produk-produk yang memang solois gitu ya. Iya sih. Ngomong-ngomong main gitar ya, saya akan beritahu teman-teman di sini, di podcast ini tidak pernah diceritakan dimanapun. Kalau Anda tahu lagu Aku Milikmu Malam Ini, Aku Milikmu Malam Ini itu salah satu hits saya yang besar ya. Tapi terjadi ada 3 era. Era pertama tuh dinyanyikan oleh Mas Iwan Fals. Kemarin saya ketemu Mas Iwan Fals itu dibahas sama beliau. Jarang dibawakan, tapi maksudnya Mas Iwan Fals aware bahwa ternyata dia ada lagu itu. Iya, paham. Kemudian eranya Pongki Solo dan kemudian eranya Felix. Ya, baru ketika era Felix ini baru lagunya meluas. Mas Iwan tuh tahun 2009. Ya, aku ingat banget 2009. Kita bikin soundtrack. Nah, waktu itu aku tuh dibantu sama Mas Ade rekamannya untuk gitar akustiknya. Terus dia tuh udah bilang, "Ini lagumu bagus nih, Mas. Lagumu bagus." Mas. Aku juga udah pede pada saat itu. Wah, ini Ade bilang bagus, yang nyanyi Iwan Fals pasti ngetop. Ternyata enggak, karena enggak di treatment sama yang rilis saat itu. Jadi Mas Ade tuh ada main gitar akustiknya di situ. Dan itu menjadi dasar lagu itu bisa dibawakan secara akustik sampai sekarang. Tak bayar berapa kamu gitu? Dibayar tapi. Dibayar. Itu refleks kuat banget Mas. Iya, aku juga nggak menyangka. Akhirnya itu 2009, 2018 baru populer seperti sekarang. Ya itu yang aku bilang kan. Jadi kalau lagu bisa gitu Mas. Bisa gitu ya. Iya, menurutku memang ya jangan gini. Kalau lagu bagus pasti akan ada tempat menurutku. Ya tergantung ya boomingnya seberapa, tapi setidaknya ada tempatnya. Ada tempatnya gitu ya. Kalau menurut kamu sendiri lagumu yang paling ya ampun Tuhan kok baik sekali memberikan lagu ini, yang paling kamu tidak membeda-bedakan. Aku tahu rasanya songwriter tuh tidak suka membedakan lagu satu sama yang lain. Tapi maksudnya kamu melihat sendiri secara number, secara orang itu kalau Ade itu lagu ini gitu. Yang ya boleh dengan Govinda atau yang buat lagu apa? Yang aku suka berarti ya. Yang aku suka banget. Yang kamu anggap ini gede banget ini impactnya. Impactnya gede. Ada dua lagu sih Mas, Tanpa Batas Waktu sama Masing-Masing. Oke, kita bahas yang Tanpa Batas Waktu ya. Kalau Tanpa Batas Waktu itu menurutku waktu itu COVID, kita nggak bisa kemana-mana, masih ingat banget. Ya waktu itu lagi rindu seseorang lah. Tapi kan nggak bisa ketemu kan, segala macam pasti kan. Nah di situ nggak tahu kenapa aku tuh lagi sering pegang gitar, terus pas lagi tidur tuh mimpinya bikin lagu. Jadi nada si na 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 itu di mimpi. Iya. Tiga itu. Iya, itu hooknya memang. Iya, jadi pas aku bangun, aku masih ingat banget aku panggil si Nanda, ada orangku, terus udah videoin dong, aku bilang. Jadi aku masih ingat nada itu, aku rekam persis banget, baru aku nyambung. Video pada saat kamu menerjemahkan mimpi itu. Iya, jadi dia aku suruh videoin. Aku ngerekam. Otentiknya pertama. Ada. Masih ada videonya. Ada, tapi nggak ada di handphone lama. Jangan tapi hilang. semua ada. Jangan hilang. Rekaman voice recordernya juga ada. Terus? Jadi yang aku bikin sebenarnya engkau jauh di mata tapi dekat di doa, aku merindukanmu. Nah, jadi yang aku bikin itu sebenarnya. Baru aku aku cari lirik, aku merindu. Padahal nadanya sebenarnya aku dapet di mimpi. Jadi menurutku lagu itu kayak ada titipan sesuatu aja sih. Harus tersampaikan. Iya. Dan di situ aku langsung bilang, Nanda, ini yang nyanyi harus Mas Fadli. Nah, kenapa? Padahal nggak tahu kenapa. Ya kenal tapi nggak deket kan. Kayak tarikannya itu kayak apa ya? Apalagi nada songnya. Apakah penggemar padi? Iya suka, tapi nggak yang banget gitu loh Mas. Tapi kayak pas nada aku masih ada di sini. Itu kayak aku denger lagu padi patah tuh. Bukan patah. Ku larut rapuh. Nah, aku tuh inget ke situ. Jadi kayak ini kayak enak banget ya Mas Fadli kalau nyanyi. Ya jadi baru aku kan gitu kalau ada pengen aku harus kejar. Jadi baru chat Mas Fadli, telepon Mas Fadli. Langsung mau. Jadi ada lucunya, dia kan nggak pernah pegang handphone kan. Aku chat tuh baru dibales 3 minggu lagi. Terus dia telepon aku 3 minggu kemudian. Iya, 3 minggu. Dia aku tuh nggak pernah pegang handphone. Ini nggak bohong kata dia. Bisa ditanya ke orang-orang dekatku.
Terus aku bilang, iya mas, aku punya lagu, kayak aku pengen yang nyanyiin demo Mas Fadli. Aku bahasanya gitu. Demo? Ya, waktu itu. Kurang ajar sekali kamu. Tapi aku profesional mas. Maksudnya gini. Iya. Seorang Fadli itu nyanyi. Tapi aku bilang gini, aku akan bayar. Oh ya. Jadi aku udah panjang sekali. Waktunya akan digantikan. Aku udah panjang sekali chat, mas. Ini kayaknya aku pengen demonya suaramu, tapi aku bayar as profesional aja. Karena lagu ini sangat personal buat aku. Jadi aku pengen lagu ini tuh. Jadinya tuh pakai suara Mas Fadli itu. Supaya terwujud lah. Iya. Bayangan itu. Akhirnya pas demo, jadi lagu itu cuman dia take 2 kali mas, itu memang lagu demo. Abis kurang lebih habis take, seminggu kemudian dia bilang, anakku bilang, kenapa papa nggak nyanyi lagu ini, karena ini tuh ngingetin masa-masa kasih tak sampai. Itu anaknya yang bilang. Ya, anaknya yang bilang. Ya saat itu barulah akhirnya terjadi, dan kita nggak nge-retake. Itu demo? Kita nggak nge-retake. Jadi benar-benar aku dulu membayar Mas Fadli as demo, terus ya yang dipakai itu. Tapi ya itu ya, siapa yang bisa membendung ya? Ya kayak gitulah ceritanya. Sesuatu mas. yang goib ya. Iya, goib itu kan. Ya. Nadanya goib, keinginan supaya Fadli yang nyanyi juga. Iya. Tiba-tiba nggak ada yang suruh. Iya gitu. Betul. Fadlinya pun mau. Fadlinya pun, alhamdulillah dia suka sekali lagunya. Nah kan dia bukan tipe yang nyanyi kemana-mana soalnya. Karena dia memang nggak pernah nyanyi sendiri lagu cinta di project sendiri. Memang dia punya komit itu. Jadi itu dia mematahkan komit dia. Serius? Beruntung sekali ya di Nurlianto ini. Sangat beruntung mas. Bisa kerjasama ya. Iya, gitu. Dengan beliau. Gila. Satu lagi masing-masing. Ya kalau masing-masing bener-bener nggak expect apapun lah. Ya aku bikin lagu tapi kolaborasi sama Ernie Zakri. Jadi dulu kita buat Govinda dan Hal Hebat versi Malaysia dan alhamdulillah juga di sana sangat diterima. Nah terus akhirnya Ernie bilang kita collab tapi yang sendiri yuk, yang bukan sama Govinda ya. Akhirnya aku bikinin si masing-masing. Tapi ya bikin aja, maksudnya bikin menurutku bagus. Memang untuk suara dia berarti? Memang untuk dia. Tapi aku udah bikin lagunya. Ini cocok nih buat kamu. Aku bilang kayak gitu. Dan lucunya sebenarnya itu bikinnya 2 lagu, Mas. 2 lagu yang jadi gini, yang ini udah mau rilis nih. Jadi ada 2 lagu, yang satu nanti akan rilis di around Agustus. Oke. Itu sebenarnya harusnya rilis duluan. Terus kenapa? Di seminggu sebelum, aku bilang ke Ernie, kayaknya kamu harus rilis yang masing-masing dulu. Percaya gue deh, aku bilang. Terus dia bilang, kenapa gini. Padahal yang disiapin promonya yang satunya. Terus aku bilang, karena di Malaysia itu lagi kuat banget orang-orang yang bercerai, terus jadi booming semuanya. Serius mas. Oh ya? Di Malaysia beda sama di kita. Mungkin kalau di kita masa itu udah lewat. Kalau di Malaysia ada perpisahan artis ya kita ngomong, itu boomingnya gila-gilaan. Makanya topik masing-masing itu betul menjadi relevan. Aku lihat sendiri karena memperhatikan gosip Malaysia juga ya. Karena ya aku waktu itu udah mulai sering ke Malaysia kan sama Govinda. Iya. Aku lihat artis ini tadinya, jadi aku memperhatikan, aku tadi tidak tahu artis ini, terus dia ya udah ada terkenal, ada kasus gila, besar banget. Dia melakukan apapun jadi laris. Dan itu nyata menurutku. Di Malaysia tuh begitu. Akhirnya aku bilang Ernie, terus dan labelnya akhirnya juga setuju. Jadi kita switch. Jadi switchnya itu benar-benar cepat dan nggak ada persiapan. Sampai akhirnya ya udah rilis di bulan keempat, benar-benar ada kejadian. Satu artis pisah. Ya ampun. Beneran. Tidak mendoakan ya guys. Iya. Ini cuman. Dan yang pisah ini menyanyikan lagu itu. Sebagai apa? Resmi cover di cover Instagram, lagi-lagi di Instagram. Dia mengutarakan perasaannya. Iya. Pakai aku pun nggak kenal juga. Kamu nggak kenal. Aku nggak kenal juga. Dia menyanyikan itu. Dimakan lah sama masyarakat ya. Yang komen di satu postingan itu 38.000 komennya. Komennya. Aku masih ingat banget. Nah dari situlah, makanya aku kebetulan dia dulu penyanyi cilik. Oke. Nah, ya akhirnya dari situ nggak ngerti juga ya, dari Tuhan sangat baik ngasih lagu itu nomor 1 di Indonesia, di Asiri, di RIM, di Malaysia rekor juga 28 weeks, belum pernah terjadi sepanjang sejarah musik Malaysia. Di Singapura juga nomor 1 di IFPI. Jadi pernah di 3 negara itu digitalnya nomor 1. Iya. Itu ya, mendapat banyak penghargaan lah, dan ya sangat bersyukur aja sih mas. Iya. Mengingat dulu dia
Kalau ke warung itu ngomong sama ibu warungnya, Bu, saya bayarnya bulan depan karena belum gajian dari studio. Sekarang lagunya 3 negara sukses ratusan juta streaming. Itu sesuatu yang apa ya, akan bisa diceritakan ke bawah ya, ke anak ya, ke anak cucu nanti. Itulah Mas. Ya maksudnya, ya makanya menurutku lagi-lagi tuh kita harus terus berdoa aja sih Mas kalau lagu tuh. Ya maksudnya kalau kita rilis lagu tuh aku nge-treatnya kayak anak gitu Mas. Bener-bener. Bahkan kalau aku berdoa aku bener muslim kayak sholat, aku tuh nyebutin judul lagunya. Jadi bukan cuman semoga laguku sukses, nggak kayak gitu kalau aku. Spesifik ya? Iya spesifik. Jadi ya mudah-mudahan dikasih jalannya aja sih. Iya. Ini lagi sering ngomongin Malaysia, ini menurutmu apa yang membuat industri musik di Malaysia itu nggak tahu berbeda nggak dengan di Indonesia? Kalau Govindanya sendiri gimana? Kalau Govinda kemarin kita harus merelakan JJ pasti. Dulu JJ sama Ade ini kayak tangan kanan sama tangan kiri. Pokoknya ya kelesotan di studio ya bareng, produksi ya bareng, bikin lagu ya bareng. Biro tuh apa itu? Proyek pertaruhan apa proyek validasi atau proyek apa? Kamu nyebutnya apa itu? Oh ini aku cerita pertama kali nih. Investornya lagi-lagi dia aktif di gereja. Dia tiba-tiba waktu itu aku membantu dia lah produksian lagu gereja, tapi aku akhirnya dia bilang, Mas Ade, aku lihat kamu tuh banyak banget yang dikerjain, apalagi sih mimpi yang belum, kata dia. Kalau ditanya mimpi yang belum sih paling pengen bikin album live di Studio 2 Abbey Road gitu. Dan alhamdulillah dia mau wujudkan itu. Luar biasa sih Mas. Dan kamu punya duit pun belum tentu bisa rekam. Iya. Itu problemnya. Iya. Jadi timingnya juga pas. Bener. Apakah ini termasuk invasinya Ade ke Malaysia atau gimana?